Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan konsep dasar psikologi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi, yang mana khusus membahas tentang proses belajar dan pengajaran. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana individu belajar, kemudian mengingat, dan juga menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks pendidikan formal maupun informal. Psikologi pendidikan juga mencakup aspek-aspek psikologis yang terkait dengan pengembangan kurikulum, penilaian, motivasi, serta interaksi antara guru dan juga siswa. Jadi intinya bahwa psikologi pendidikan ini adalah cabang dari psikologi yang membahas tentang proses belajar dan pengajaran, Dia kemudian juga membahas terkait dengan pemahaman individu dalam belajar, dalam mengingat, maupun juga dalam menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh. Aspek-aspeknya ada pengembangan kurikulum, ada penilaian, motivasi, serta interaksi guru dan juga peserta didik ataupun siswa. Adapun ruang lingkup psikologi pendidikan yang pertama adalah pembelajaran dan kognisi. Pembelajaran kognisi ini adalah memahami bagaimana individu memproses informasi, mengingat, dan juga memecahkan. Jadi dalam psikologi pendidikan itu kita sebagai seorang guru dituntut untuk kemudian mampu memahami individu dalam rangka memproses informasi, mengingat maupun memecahkan masalah. Yang kedua, pengembangan kognitif. Di sini psikologi pendidikan itu juga menyelidiki perubahan-perubahan dalam pemikiran, bahasa, dan juga keterampilan kognitif selama masa pertumbuhan dan juga perkembangan individu. Jadi psikologi pendidikan ini menyelidiki perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik, baik dalam kognitifnya, di sini pikiran, bahasa, maupun keterampilan kognitif. Yang ketiga adalah mengkaji terkait dengan motivasi dan emosi. Di sini psikologi pendidikan itu meneliti faktor-faktor apa yang kemudian mempengaruhi motivasi belajar dan juga bagaimana emosi berperan dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat adalah psikologi pengajaran, di mana psikologi pendidikan di sini mempelajari bagaimana strategi pembelajaran yang efektif dan juga cara menyampaikan materi agar sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang kelima, psikologi pendidikan juga mengkaji terkait dengan penilaian pendidikan, di mana psikologi pendidikan mengevaluasi tentang metode-metode penilaian. Jadi kan dalam penilaian itu kan banyak metode, kita bisa mengevaluasi kira-kira seberapa efektif metode-metode penilaian itu dan juga metode-metode pengukuran prestasi peserta didik. Kemudian yang keenam, dalam psikologi pendidikan juga mengajar terkait pengembangan emosi dan emosional, di mana psikologi pendidikan ini menyelidiki perkembangan sosial dan juga emosional siswa, termasuk juga interaksi sosial dan juga pengembangan kepribadian. Jadi ruang lingkup psikologi pendidikan itu banyak, mulai dari pembelajaran dan juga kognisi, kemudian pengembangan kognitif, motivasi dan juga emosi, psikologi pengajaran,
penilaian atau evaluasi pendidikan dan juga pengembangan sosial emosional siswa atau peserta didik. Peran dan juga kontribusi psikologi pendidikan. Yang pertama adalah psikologi pendidikan itu dapat meningkatkan pengajaran dan juga pembelajaran, di mana psikologi pendidikan memberikan wawasan tentang cara-cara mengajar yang efektif dan juga strategi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, peran dari psikologi pendidikan itu adalah kita dapat melakukan pengembangan kurikulum, di mana dari psikologi pendidikan ini mendukung ya seorang guru merancang kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan juga kognitif dan juga sosial siswa. Jadi kalau kita tahu keadaan peserta didik, maka kita bisa melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tingkat kognitif maupun sosialnya. Kemudian pengelolaan kelas ya. Jadi kalau kita kemudian tahu psikologi pendidikan, maka kita dapat mengelola kelas dalam artian memberikan pemahaman tentang manajemen kelas yang efektif, termasuk juga penanganan konflik dan pengelolaan perilaku. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, psikologi pendidikan juga berperan ya sebagai konseling pendidikan. Kenapa demikian? Karena dalam psikologi pendidikan itu menyediakan landasan psikologis untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Jadi kalian sebagai seorang konselor ya, calon konselor atau guru BK perlu paham, perlu tahu dan perlu mempelajari terkait dengan psikologi pendidikan, karena dari sini kalian bisa memiliki landasan psikologis untuk kemudian memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik ya, baik aspek akademik, sosial maupun emosionalnya. Kemudian psikologi pendidikan itu juga berperan sebagai evaluasi dan juga penelitian. Seperti apa? Yaitu bagaimana dari psikologi pendidikan ini ya itu mempelajari efektivitas program-program pendidikan melalui penelitian dan juga evaluasi. Dari psikologi ini kita bisa tahu program-program mana yang kemudian efektif ya, yang mana ya memberikan dasar empiris untuk perubahan dan juga peningkatan. Jadi kalau kemudian kita tahu ya program-program mana yang efektif, mana yang tidak, itu semua kita jadikan dasar untuk kemudian melakukan perubahan dan juga peningkatan terhadap kualitas belajar mengajar kita, seperti itu. Nah, kesimpulannya, psikologi pendidikan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pendidikan yang lebih baik dan memahami berbagai aspek psikologis yang mempengaruhi proses pembelajaran dan juga pengajaran. Jadi dari psikologi pendidikan ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan ya, yang tentunya lebih baik ya dalam kita memahami berbagai aspek psikologis, yang mana aspek-aspek psikologis itu mempengaruhi proses pembelajaran dan juga pengajaran. Nah, dengan pemahaman ini ya, dengan pemahaman psikologi pendidikan ini, seorang praktisi pendidikan termasuk guru BK ataupun konselor itu dapat membangun strategi yang lebih baik untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Jadi kalau kalian tahu, paham ya terkait dengan psikologi pendidikan, maka kalian nanti bisa mengembangkan strategi konseling yang lebih baik untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik ataupun secara menyeluruh ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.